Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan PGPAUD 2A kelompok 2 akan menjelaskan mengenai status dan karakteristik keilmuan pedagogi. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aura Fitra Yari Indira, Vina Dewati Sadirina, Syibil Rahmawati Ismet, yang terakhir saya sendiri, Tuci Tritita. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu, kemudian status keilmuan pedagogik, dan yang terakhir karakteristik keilmuan pedagogik. Selamat menyaksikan, dipahami baik-baik ya teman-teman. Dalam materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Ilmu secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu alama, yang artinya tahu. Menurut George Thomas White Patrick menyatakan bahwa dalam bahasa Latin juga dikenal sebagai sayer atau science yang juga berarti tahu. Maka ilmu atau sains berarti pengetahuan menurut Ansari 1983. Berbagai jenis pengetahuan menurut Kneller 1971. Yang pertama ada reflected knowledge, yaitu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi atau rasul pilihannya. Yang kedua ada intuitive knowledge, yaitu pengetahuan yang muncul dan diterima atas dasar visi imajinatif atau pengalaman pribadi dari orang yang mengemukakannya. Yang ketiga ada rational knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pemanfaatan rasio dalam berpikir tentang suatu objek. Yang keempat ada empirical knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari observasi dengan melalui kekuatan panca indera dari penglihatan, pendengaran, dan panca indera lainnya. Yang terakhir ada authoritative knowledge, yaitu pengetahuan yang dikokohkan oleh reputasi pencetusnya atau ahlinya yang berdasarkan otoritas seseorang. Selanjutnya, dan menurut Titus dan kawan-kawan 1959, terdapat 3 kemungkinan penggunaan istilah atau sains. Yang pertama, digunakan untuk menunjuk bodies of knowledge, seperti fisika, kimia, psikologi, dan lain-lain. Yang kedua, digunakan untuk menunjuk bodies of systematic knowledge, yaitu konsep-konsep, hipotesis-hipotesis, hukum-hukum, teori-teori yang telah tersusun secara sistematis. Yang terakhir ada digunakan untuk menunjuk cara kerja tertentu, yaitu scientific method atau metodenya. Dan menurut Franz Boas, Galileo Galilei, Newton, dan lain-lain menyatakan bahwa istilah ilmu atau sains mengalami perubahan arti. Ilmu mempunyai arti yang spesifik, yaitu hanya berkenaan dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge saja. Selanjutnya ada pengertian istilah ilmu mempunyai 2 dimensi. Yang pertama sebagai hasil studi, sebagaimana yang terkandung dalam penggunaan istilah ilmu ke-1 dan kedua yang dikemukakan oleh Titus DKK. Yang kedua sebagai metode studi, sebagaimana yang terkandung dalam penggunaan istilah ilmu yang ketiga yang dikemukakan oleh Titus DKK. Selanjutnya ada kriteria atau syarat-syarat ilmu. Terdapat 3 syarat pokok. Yang pertama, mempunyai objek studi atau objek formal yang membedakannya dari objek studi disiplin ilmu yang lainnya. Yang kedua, metodis, yaitu menggunakan metode penelitian ilmiah tertentu yang tepat dalam rangka mempelajari objek studinya. Yang ketiga, sistematis, yaitu hasil studi merupakan kesatuan pengetahuan mengenai objek studinya yang tersusun saling berhubungan secara terpadu. Selanjutnya ada rumpun dan cabang-cabang ilmu. Dilthey mengelompokkan menjadi 2 rumpun. Yang pertama, ilmu kemanusiaan atau human science yang mencakup ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, ilmu kealaman atau natural science. Menurut Verhaak dan Imam 1991. Menurut Jujun S. Sumantri 1990, sampai dengan abad ke-20 diketahui telah berkembang kurang lebih 650 cabang ilmu yang telah berkembang. Status keilmuan pedagogik. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa pedagogik berstatus ilmu yang otonom. Pandangan ilmiah, pedagogik adalah ilmu tersendiri, sejajar dengan ilmu tentang humanisme seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan sebagainya.
menurut Riyarkara tahun 1980. 3 persyaratan atau kriteria keilmuan. Yang pertama, objek studi pedagogik. Objek studi meliputi berbagai hal yang dialami manusia. Objek studi dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dipelajari suatu ilmu dalam bentuk wujud materinya. Sementara, objek formal adalah bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Setiap ilmu yang otonom harus mempunyai objek formal yang spesifik dan berbeda dari objek formal lainnya. Objek material dalam pedagogik adalah manusia, sementara objek formal dalam ilmu pedagogik adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Menurut Riyarkara tahun 1980 dan menurut Langeveldt tahun 1980. Yang kedua, metode studi atau penelitian pedagogik. Dalam mempelajari objek studi, perlu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dijabarkan dalam metode penelitian ilmiah, yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kuantitatif. Pada zaman keemasan sains modern, ada para filsuf yang berpendapat bahwa ilmu kealaman maupun ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial termasuk ilmu pedagogik seharusnya menggunakan metode penelitian kuantitatif atau ilmu kealaman. Karena apabila tidak menggunakan metode penelitian ilmu kealaman, maka status keilmuannya akan diragukan. Sementara ahli di bidang ilmu kemanusiaan termasuk pedagogik meyakini bahwa objek material ilmu kemanusiaan berbeda dengan objek material kealaman. Menurut C. Verhaak dan R. Haryono Imam tahun 1991, ilmu kemanusiaan memiliki ciri khas, yaitu objek penelitian ilmunya merupakan manusia secara keseluruhan. Kekhasan objek penelitian berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Pada ilmu alam ruang dan waktu bisa diukur dengan jelas dengan sistem statistik. Sementara dalam rangka hidup manusia menghayati ruang dalam lingkungan pergaulannya, sedangkan waktu dialaminya, dihayati, dan dipandang sebagai sejarah yang jauh melampaui rangkaian peristiwa semata. Maka, metode yang dipandang tepat untuk metode dalam studi pedagogik adalah metode penelitian kualitatif. Jenis metode kualitatif yang umum diterapkan adalah metode fenomenologi. Dikarenakan luasnya permasalahan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu masalah tertentu memerlukan penerapan metode kuantitatif. Yang ketiga, keterpaduan hasil studi pedagogik atau sistematis. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan pedagogik dalam waktu yang cukup panjang telah membangun suatu bangunan pengetahuan yang sistematis. Contohnya, Langeveldt telah berhasil membangun teori pendidikan anak yang berisi berbagai konsep esensial yang saling berhubungan secara tepat. Dengan demikian, pedagogik telah memenuhi ketiga persyaratan atau kriteria sebagai ilmu yang otonom. Dikarenakan pedagogik memiliki objek formal tersendiri yang berbeda dengan objek formal ilmu lainnya. Lalu, menggunakan metode penelitian tertentu yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menghasilkan pengetahuan yang sistematis mengenai objek studi. Karakteristik keilmuan pedagogik. 1. Fungsi atau tugas pedagogik. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu. Pedagogik mempunyai 5 fungsi. 5 fungsi pedagogik yang dimaksud saya adalah sebagai berikut. Menyatupadukan temuan hasil studi mengenai objek tertentu. 2. Menjelaskan dan memberikan petunjuk deskriptif dan preskriptif. Yang ketiga, memprediksi. Yang keempat, mengontrol. Dan yang 5, mengembangkan. Fungsi menyatupadukan temuan hasil studi, yaitu suatu ilmu merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur. Sekelompok pengetahuan yang tidak tersusun secara sistematis dan tidak teratur dalam menjelaskan suatu objek
tidak dapat dikatakan sebagai ilmu. Sebab itu, sebagai suatu ilmu, salah satu fungsi atau tugas pedagogik adalah menyatupadukan temuan hasil studi mengenai fenomena pendidikan sehingga merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur mengenai pendidikan anak. Selanjutnya, fungsi deskriptif dan preskriptif. Ini mengandung makna bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak atau disebut juga deskriptif, juga berfungsi untuk memberikan petunjuk apa yang seharusnya tentang pendidikan. Misal, tentang siapa seharusnya pendidik, bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak, kemana pendidikan seharusnya diarahkan, dan sebagainya, atau yang disebut juga preskriptif. Ada fungsi memprediksi, penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang bahwa pedagogik akan mendapat memberikan tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, fungsi mengontrol. Berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan saya yang di atas, maka dengan pedagogik itu kita akan dapat melakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik atau yang diharapkan berkenan dengan pendidikan anak dapat terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak baik atau yang diharapkan berkenan dengan pendidikan anak akan tidak terjadi. Selanjutnya, fungsi mengembangkan. Maksudnya bahwa pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berlandaskan positisme atau paradigma Newtonian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, pedagogik mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu memiliki fungsi preskriptif. Selanjutnya, 2. Pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, ilmu praktis, dan antropologi praktis normatif. Pedagogik sebagai ilmu empiris. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Fenomena pendidikan atau situasi pendidikan tersebut berada dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak usia dini yang berlangsung di berbagai lingkungan, yaitu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau di dalam lingkungan masyarakat. Pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Pada objek material pedagogik adalah manusia. Adapun objek formalnya adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Situasi pendidikan berada dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Seperti telah dikemukakan dan juga kita yakini bahwa manusia bukanlah benda, bukanlah tumbuhan, bukanlah hewan. Sebagai suatu kesatuan, yaitu adanya badan dan rohani, manusia melampaui benda-benda, tumbuhan, hewan-hewan. Sekalipun manusia adalah tetap makhluk sosial, tetapi ia juga adalah pribadi yang memiliki diri kesendirian dan yang bebas menentukan pilihan. Karena situasi pendidikan dilandasi oleh pemahaman tentang manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh yang melampaui objek kebendaan, dan karena tujuan pendidikan anak adalah untuk mendewasakan anak yang pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia, maka pedagogik tergolong ke dalam ilmu kemanusiaan atau disebut juga human science. Selanjutnya, pedagogik sebagai ilmu normatif atau preskriptif. Pedagogik berfungsi mempelajari fenomena pendidikan atau situasi pendidikan dengan maksud untuk memahami situasi pendidikan. Selain itu juga, pedagogik juga sekaligus berfungsi untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Nah, sebab itu, pedagogik tidak hanya berisi deskripsi pemahaman tentang situasi pendidikan apa adanya, melainkan juga berisi tentang bagaimana seharusnya atau sebaiknya tentang pendidikan. Bagaimana seharusnya pendidik dan pedagogik
juga berbeda dengan ilmu-ilmu yang menganut asumsi bebas nilai, yang hanya mendeskripsikan sesuatu objek apa adanya. Nah, sebab itu pedagogik termasuk ilmu yang bersifat normatif atau preskriptif. Selanjutnya, pedagogik sebagai ilmu praktis. Apabila kita kaji di dalam pernyataan pedagogik sebagai ilmu yang bersifat normatif atau preskriptif, terkandung pada makna bahwa pedagogik bukanlah ilmu untuk ilmu. Pedagogik juga bukanlah ilmu yang bebas nilai. Sebaliknya, bahwa pedagogik merupakan suatu atau ilmu untuk diamalkan. Suatu ilmu yang memberikan pemahaman dan arahan untuk bertindak atau untuk dipraktikkan. Nah, sebab itu pedagogik tergolong ke dalam ilmu yang bersifat praktis atau ilmu praktik. Selanjutnya, pedagogik sebagai antropologi praktis normatif. Pedagogik mencakup dimensi teoritis dan praktis dalam upaya mengembangkan manusia sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Sebab itu, maka pedagogik dikenal juga sebagai antropologi praktis normatif. 3. Hubungan pedagogik dengan disiplin lain. Pedagogik mengadopsi konsep atau teori dari ilmu-ilmu lain dalam mempelajari fenomena pendidikan. Misalnya, pedagogik mengadopsi teori perkembangan anak dan teori belajar dari psikologi. Pedagogik mengadopsi filsafat tentang manusia atau antropologi dan sebagainya. Pedagogik atau ilmuwan pedagogik mempunyai peranan untuk memilah dan memilih teori mana dari ilmu-ilmu lain atau dari filsafat tersebut yang cocok atau tepat sesuai dengan karakteristik keilmuan pedagogik. Yang keempat, struktur atau sistematika pedagogik. Secara umum, pedagogik dapat dikelompokkan menjadi 2 cabang utama, yaitu yang pertama pedagogik teoritis, yang kedua pedagogik praktis. Pedagogik teoritis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis mengenai pendidikan anak. Nah, sedangkan pedagogik praktis yaitu cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktek mendidik anak. Mengacu kepada sistematika pedagogik yang sebelumnya telah dijelaskan, di sini Majid Nur dan JM Daniel mendeskripsikan lebih lanjut mengenai sistematika pedagogik. Seperti yang kita ketahui bahwa pedagogik memiliki 2 cabang utama, yaitu pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Kita ke pedagogik teoritis dulu. Pedagogik teoritis terdiri atas pedagogik sistematis dan pedagogik historis. Kemudian, pedagogik historis terdiri atas sejarah pendidikan dan pedagogik komparatif. Adapun sejarah pendidikan dibedakan menjadi sejarah teori pendidikan dan sejarah praktek pendidikan. Kemudian ke pedagogik praktis. Pedagogik praktis terdiri atas pedagogik di keluarga, pedagogik di sekolah, dan pedagogik di masyarakat. Pedagogik sekolah terdiri atas administrasi sekolah, didaktik, dan kurikulum. Dari seluruh uraian di video ini, kiranya kita dapat memahami bahwa pedagogik tergolong suatu ilmu yang otonom yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dari ilmu kealaman atau ilmu-ilmu lainnya. Kesimpulannya, pedagogik adalah ilmu mendidik anak atau ilmu pendidikan anak. Pedagogik didasarkan pada pemilihan yang membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam rangka mendidik anak. Pedagogik berbeda dengan ilmu-ilmu yang menganut asumsi bebas nilai yang hanya mendeskripsikan suatu objek apa adanya. Sebab itu, pedagogik termasuk ilmu yang bersifat normatif atau preskriptif. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.